yang dibanggakan ya. Sekarang kita akan belajar Al-Quran hadis dengan tema keotentikan Al-Quran ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita tentang keotentikan Al-Quran ya, di sini gue ingin bertanya, apakah ada yang tahu arti dari keotentikan Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, ya. Jadi arti dari keotentikan Al-Quran adalah kemurnian atau keaslian dari Al-Quran. Bagaimana maksudnya dia? Maksudnya adalah kita nanti akan membahas ya, apakah Al-Quran yang ada pada zaman Rasul dengan Al-Quran yang ada zaman sekarang ya, apakah ada perbedaannya atau sama? Itu nanti akan menjadi inti dari pembahasan kita dalam materi Al-Quran ini. Bagaimana pencapaian materinya di semester ini? Seperti ini, pencapaian materinya itu bisa dikatakan sampailah pencapaian, tapi tinggal 1 blok lagi, mungkin dalam 1 minggu ini insya Allah bisa dituntaskan. Kalau metodenya apa Bu ya yang dipakai metodenya? Metodenya itu ini ada 2. Terkadang metode ceramah, terkadang metode diskusi. Ya. Siswa mana lebih itu supaya siswa lihat metode dari 2 metode itu? Kayaknya 50-50. Ada memang sebagian pembelajaran dibuat untuk diskusi, sebagian pembelajaran dibuat untuk ceramah. Tapi setiap kami membuat pembelajaran selalu ada diskusi dan selalu ada ceramah. Ya Bu ya. Kalau anak-anak di kelas berapa Bu ya tadi yang apa? Kelas 12. Iya, kelas 12 ya. Iya, ini ada. Kalau di kelas itu kategori anak lebih banyak ke auditorial atau visual. Kalau dia visual kan dia itu lebih suka membaca ketika untuk menguasai materi. Kalau di auditorial itu lebih suka menonton ya, membaca karena memang kan karena dibuat metode diskusi berarti otomatis pengarahannya ke membaca. Iya. Kalau anak-anak yang suka nggak nyaman duduk di bangku gitu, ada nggak? Di situ dong salah satu fungsi dan kegunaan metode diskusi ini, supaya mereka itu lebih terlibat banyak kepada pembelajaran. Iya. Misalnya kan ada anak-anak yang suka permisi dari kelas baru masuk mau permisi gitu kan. Gimana kira-kira Bu ya menyikapi santri yang seperti itu, siswa yang seperti itu? Tergantung keperluannya yang permisi itu. Kalau memang perlu sekali nampak baru dibolehkan. Ya. Artinya kan kita juga anak-anak itu kan ada yang sifatnya juga kinestetika ya. Kalau kinestetika itu sebenarnya dia cocoknya olahraga gitu kan, bermain di luar ruangan gitu. Sementara kita pelajaran yang kita sajikan itu menuntut anak-anak harus berdiam mendengarkan materi gitu kan dia kan. Berapa persen kira-kira dia yang kinestetika di kelas? Kayaknya ini tidak terlalu ini, paling dari semuanya yang agak banyak tingkat lebih paling 2-3 orang. 2-3 orang yang lainnya itu lebih fokus kepada pembelajaran yang diadakan. Berarti artinya kurikulum yang kita sajikan masih sesuai untuk anak didik kita yang berada di pesantren ini ya, di Aliyah ini ya. Jadi kita sekarang adalah apa pertanyaannya? Dengan 2 variabel. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Misalnya kita disuruh untuk membeli ke warung seperti membeli barang yang berbeda contohnya. Kalau disinilah digunakan SPLP. Nah, sebelum kita masuk di situ, kita harus mengerti dulu tentang bilangan positif dan negatif. Nanti kalau misalnya kita pilih membeli, biar nggak ada yang salah dalam menukarkan uang. Buka bukunya halaman 115. Di situ ada langkah 1 untuk menyelesaikan SPLP itu ada bisa caranya yang pertama.
lagi. Nah, tadi Umi bilang sebelum masuk ke situ kita harus mengerti dulu tentang bilangan positif dan negatif. Kalau misalnya soalnya nomor 1, minus 3 ditambah 5. Berapa hasilnya, Ropiah? 2. Kenapa bisa 2? Kenapa? Karena negatif dianggap dengan hutang. Dianggap dengan hutang. Sifat dari positif negatif itu adalah kalau dia misalnya penjumlahan, kita lihat angka yang paling besar. Kalau misalnya angka yang paling besar itu adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Itu untuk penjumlahan. Bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah. Ya, bagaimana keadaan anak-anak di kelas di semester ini? Alhamdulillah semakin meningkat, mungkin karena ada juga motivasi dari keluarga, dari guru, sama dari kakak-kakak. Mungkin karena agama ujian juga, maka orang itu semakin termotivasi untuk menjalani. Kalau untuk materinya untuk semester ini sampai nggak ke batas kurikulum? Sampai memang ya? diusahakan harus sampai. Iya. Dan untuk kehadiran anak-anak meningkat juga di kelas ya? Meningkat. Meningkat di kelas ya. Nah, kalau metodenya sekarang kan kita lihat banyak metode-metode pembelajaran yang disajikan dari pemerintah ya. Metode apa yang cocok untuk anak-anak kita di sini? Metodenya itu yang pertama kita harus sesuaikan dulu anak-anaknya sama juga. Jadi kita ini baru di situ pakai misalnya satu materi itu kita jelaskan dulu entah satu contohnya, baru habis itu baru kita ungkapkan ke anak-anak entah itu kan nampak orang itu nanti yang udah ngerti atau enggak. Iya. Ya kalau kita perhatikan anak-anak, ada nggak terlihat anak-anak bersikap semacam sikap, karena kan kita di pesantren kan, ada nggak pernah terucap entah semacam kata-kata bersikap ekstrim gitu? Tidak ada ya. Kalau semacam toleransi gitu di antara mereka, Itu dari toleransinya bagaimana? Tinggi toleransinya. mungkin karena anak asrama itu udah terbiasa bersikap toleransi sesama mereka, mungkin terbiasa juga bersikap. Iya. Dan juga kan sekarang kita lagi tanamkan prinsip rahmatan lil alamin ya, yang mana pada prinsip rahmatan lil alamin ini ada di sana dibuat ada prinsip surah gitu ya. Kalau mereka ada masalah di kelas, apa yang mereka lakukan dalam menyikapi pembelajaran? Jadi kalau dalam pembelajaran tidak menyebabkan karena misalnya kalau ada permasalahan di kelas. Jadi kalau permasalahan di kelas itu pasti tidak ada guru di situ dan mereka selesaikan. Lalu kalau misalnya tidak ada gurunya, ada pembelajaran itu nggak dihidupkan lagi permasalahan, kecuali misalnya kalau gurunya nanya ada yang mau ditanyakan tentang masalah sehari-hari, kalau itu baru dijelaskan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khairin. طيب درسنا الآن اللغة العربية وسنحاول أن نتكلم حول الموضوع هل تحدث مشكلات بين الزوجين. هذا الموضوع تعلمناها وتناولناها من قبل في اللقاء الماضي وسنحاول أن نعيد الشرح مرة أخرى عسى أن يكون هذا الدرس منتجا ويعيد النفع إلينا. هذا الموضوع تكلمناها في اللقاء الماضي، إذن لا مشكلة، ليس هناك إشكاليات
في فهمكم. موضوعنا هل تحدث مشكلات بين الزوجين؟ هنا السؤال بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. قال في الأول هل تحدث مشكلات بين الزوجين؟ هل تحدث مشكلات بين الزوجين معناه apakah ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Wasanian man alaihi hallu mushkilatul baiti wal usra. Siapakah yang berhak memecahkan permasalahan apabila terjadi pertikaian di antara rumah tangga. Wa as-su'al as-salis, limadha tahdutsu al-mushkilatu baina az-zawjain? Kenapa terjadi permasalahan atau perdebatan, pertikaian antara suami istri dalam keluarga? Was-su'al ar-rabi', mata yaqa'u at-talaqu baina az-zawjain? Kapan terjadi talak? Hadhihi kulluha, ini semuanya, hadhil as'ilah kulluha, saufa nuhawil, kita akan berusaha an nafhamaha, memahaminya, wa nuhawil an naqra'a faqratan, dan akan kita baca paragraf per paragraf.